Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Febiola Mangar dari Fakultas Sastra di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, semester 3, NIM 2179202002. Saat ini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian setengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saat ini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan pada periode pertama pada tahun 1945 sampai 1949, periode kedua pada tahun 1949 sampai 1950, periode ketiga pada tahun 1950 sampai 1959, periode keempat pada tahun 1959 sampai 1966, periode kelima pada tahun 1966 sampai 1998, dan periode keenam pada tahun 1998 sampai sekarang. Dimulai dari masa revolusi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bisa dikatakan sejak masa revolusi kemerdekaan hingga pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, bangsa Indonesia pada masa ini menghadapi kolonial Belanda yang ingin kembali menguasai, ditariknya tawanan Jepang yang kalah perang, sekaligus menghadapi berbagai pemberontakan. Selama masa revolusi ini, terjadi peperangan antara negara Indonesia yang merdeka, yakni antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Belanda yang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak sah. Kenyataannya Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya secara terang-terangan kepada seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah kemerdekaan Indonesia. Belanda datang kembali untuk mencoba membantah kemerdekaan dengan kedatangan serbuan dari luar negeri melalui agresi militer, sehingga terjadi peperangan kembali antara dua negara tersebut. Melihat dari sudut Indonesia, terjadilah peperangan tersebut bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaannya. Itulah sebabnya disebut sebagai Perang Kemerdekaan. Masa perang kemerdekaan tersebut terjadi mulai dari tahun 1945 sampai 1949. Belanda resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan berdasarkan istilah pada hasil konferensi meja bundar tersebut dengan penyerahan kedaulatan. Dalam perang kemerdekaan tersebut, akhirnya Belanda lah yang kalah. Berdasarkan perjanjian konferensi meja bundar tersebut yang berhasil digelar. Pada masa ini, periode tahun 1945 sampai 1949 dinamakan sebagai Perang Kemerdekaan. Pada masa revolusi kemerdekaan ini, terjadi pula pemberontakan untuk memisahkan diri dari Indonesia, yakni pemberontakan Partai Komisi Indonesia (PKI) Madiun di tahun 1948 dan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DI atau TII). Masa Republik Indonesia Serikat RIS 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Masa ini berlangsung sejak 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 kemudian menjadi dasar terbentuknya federasi dari 15 negara bagian. Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) pada masa ini adalah Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Masa ini, para menteri bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Presiden pada masa ini adalah kepala negara yang tidak didampingi oleh seorang wakil presiden. Berdasarkan Konstitusi RIS,
Jika Presiden berhalangan hadir, maka akan digantikan posisinya oleh Perdana Menteri yang tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya berada di tangan Perdana Menteri dan para kabinet. Pada masa ini, Indonesia masih menggunakan sistem pemerintahan parlementer, di mana kabinet akan bertanggung jawab kepada parlemen, dan jika pertanggungjawaban kabinet tidak diterima oleh parlemen, maka kabinet harus dibubarkan atau mengundurkan diri. Konstitusi RIS ini mengenalkan 6 lembaga negara, yakni Presiden, Dewan Menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Sistem pemerintahan parlementer ini tidak berlaku lama, hanya kurang lebih 8 bulan. Kemudian RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menggunakan sistem sebagai negara kesatuan. Pemberontakan yang terjadi pada masa ini adalah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), pemberontakan Andi Akses, dan pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Berdasarkan hasil perundingan pada konferensi meja bundar dengan Belanda, Indonesia harus berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Pada masa Republik Indonesia Serikat ini terjadi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa yang diwarnai dengan berbagai pemberontakan, seperti Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Di Bandung, pemberontakan Andi Akses di Makassar, dan pemberontakan Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS). Masa demokrasi liberal 17 Agustus 1945 sampai 5 Juli 1959. Masa demokrasi liberal Indonesia dimulai sejak 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Indonesia pada masa ini menggunakan UUD dasar, sementara Republik Indonesia tahun 1950 UUDS 1950 yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950. UUDS 1950 ini adalah bentuk perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintahan RI pada tanggal 19 Mei 1950 dengan bentuk Negara Kesatuan Indonesia. Karena Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara, maka dibentuk sebuah badan untuk merumuskan Undang-Undang Dasar. Namun, terjadi dinamika politik yang tinggi dan saling memaksakan kepentingan kelompok dan golongan sehingga pembahasan Undang-Undang Dasar menjadi rumit dan berjalan sangat lama. Itulah sebabnya Presiden Soekarno memutuskan untuk mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 dengan isi sebagai berikut. Pembubaran konstituante, pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. Pembentukan MPR dan DPA sementara. Pada masa ini terjadi berbagai pemberontakan seperti Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DI atau TII) di Sulawesi, Aceh, Kalimantan Selatan, dan pemberontakan PRRI atau Permesta. Masa Orde Lama atau Masa Demokrasi Terpimpin tanggal 5 Juli 1959 sampai 12 Maret 1967. Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 kemudian menjadi awal pada masa ini, yakni 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Presiden kembali berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sejak berlakunya kembali UUD 1945 dan jabatan Perdana Menteri sudah tidak berlaku lagi.
Berlakunya demokrasi terpimpin ini berawal mula dari demokrasi yang dipimpin oleh hikmat dengan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun, semakin lama justru bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Itulah sebabnya akhirnya segala sesuatu yang didasarkan kepada kepemimpinan pemerintahan yang dianggap sebagai penguasa. Pada masa Orde Lama ini, Irian Barat bersatu dalam negara Indonesia melalui perjanjian Trikora. Sebelumnya, dalam perjanjian KMB, Belanda tidak mau menyerahkan wilayah Irian kepada negara Indonesia. Dinamika yang terjadi di masa ini adalah para pemimpin MPR, DPR, BPK, dan MA diberi kedudukan sebagai menteri, sehingga ditempatkan sebagai bawahan presiden. Presiden kemudian membubarkan DPR tahun 1960 dan muncul UUD nomor 19 tahun 1964, sehingga presiden bisa berhak untuk mencampuri proses peradilan. Masa Orde Lama terjadi pemberontakan besar, yakni G3OS atau PKI. Masa Orde Baru Indonesia pada tanggal 12 Maret 1967 sampai 21 Mei 1998. Masa Orde Baru ini dimulai sejak 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Masa Orde Baru adalah sebutan untuk pemerintahan presidensial Indonesia dengan Soeharto sebagai presidennya. Presiden Soekarno sudah tidak lagi menjadi Presiden Indonesia sejak tahun 1966, yakni menandakan berakhirnya masa Orde Lama dan diganti oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Para menteri pada masa Orde Baru terbentuk 7 kabinet dengan nama Kabinet Pembangunan 1 sampai Pembangunan 7. Namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpanan fatal bagi bangsa Indonesia, seperti pembatasan hak-hak politik rakyat, pemusatan kekuasaan di tangan presiden dan korupsi, kolusi dan nepotisme KKN dalam badan pemerintahan. Karena penyimpangan yang sangat berat tersebut, akhirnya kekuasaan Orde Baru berakhir setelah adanya perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Soeharto melalui gerakan reformasi. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia selama 30 tahun masa jabatannya. B.J. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai Wakil Presiden, dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga menggantikan Soeharto. Masa jabatan Presiden B.J. Habibie sangat singkat dan berakhir setelah pertanggungjawabnya ditolak oleh Sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Pada masa Orde Baru terjadi integrasi bekas jajahan Portugis di Pulau Timor, yakni menjadi provinsi ke-27 Indonesia bernama Timor Timur. Yang terakhir, masa reformasi 21 Mei 1998 sampai sekarang. Masa reformasi terjadi banyak perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Amandemen ini diharapkan dapat membentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dan stabil daripada masa-masa sebelumnya. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.
Sekian dari penjelasan saya tentang dinamika dan tantangan. Saya ucapkan terima kasih.